Jadi pakai sinyal ini bisa lebih kuat. Oh, memang kecil sinyalnya. Kecil ya, Pak. Lagi kecil, sedang kecil. Halo? Ya, halo. Nggak apa-apa, nanti ini di-recording kan ya. Jadi nanti aku bisa ngulang-ngulang lagi. Kalau belum jelas juga nanti bisa aku tanya lagi ke Bapak kalau misalnya apa karena sinyal segala macam jadi kurang jelas gitu. Ya. Ya. Kita buka dulu ya. Kita buka dulu. Om Swastiastu, Bapak-bapak semua. Bapak-bapak semua. Sudaji yang sudah tadi dijelaskan oleh Pak Gede Panca. Saya ingin sebelum ini ingin menjelaskan maksud kunjungan kami, Pak. Jadi anak saya Agung ini ada di Jerman seperti anak beliau di Jerman juga, beda kota. Satu di Surabaya, kira-kira yang satu lagi ada di Jakarta lah kira-kira gitu. Dan Agung sedang ambil tesis. Tesisnya judulnya Dampak Pandemi COVID terhadap homestay. Ya, gitu. Jadi ingin diketahui pengaruhnya seberapa besar kepada mungkin ya Bapak sudah bilang tadi nggak ada tamu, mungkin penyesuaiannya adalah dengan karyawan mohon maaf jadi terpaksa diberhentikan dulu kan macam-macam usahanya, harganya diturunkan macam-macam itu terjadi di Sanur, terjadi di Munduk juga begitu. Nah kami ingin dengar langsung dari sini. Yang kedua setelah ingin tahu dampaknya tadi, kami ingin tahu apakah apa inisiatif di sini yang cara mengatasinya, yang betul-betul di komunitas. Tapi juga kita penting karena kita nggak hidup sendiri, kita harapkan pemerintah juga toh. Jadi apa barangkali sudah ada sentuhan kah dari pemerintah kabupaten atau provinsi? Nah ini yang kami ingin dengar. Nah sehingga dari sana bisa diketahui seberapa besar pengaruhnya dan mudah-mudahan kami bisa beri masukan dari tesisnya Agung ini, beri masukan untuk pada pemerintah kabupaten jalan ini. Nah karena pandemi anak saya Agung ini nggak bisa kemari. Jadi kalau bisa keluar dari Jerman karena Jerman sekarang lockdown, belum tentu bisa masuk. Gitu. Jadi persoalan. Kita masih modelnya masih bisa ke sana kemari, kan? Malam aja ditutup masker. Tapi kalau di sana sudah lockdown. Nah untuk itu tahap pertama saya perkenalkan nama saya Bowo, Pak. Nama panjangnya Suryo Adi Wibowo, nama Jawa itu. Dan saya kerja di IPB, Institut Pertanian Bogor, di Bogor. Kan nanti saya minta Bapak memperkenalkan diri juga kepada Agung. Bapak-bapak juga bergiliran. Monggo, monggo. Bapak dulu, silakan. Ya, Pak Agung, saya Dr. Panca. Saya ini ya aktifnya sih di rumah sakit sebagai direktur, tetapi di masyarakat bersama kelompok-kelompok mengelola beberapa unit bisnis di desa, termasuk diantaranya adalah homestay. Kemudian yang lain-lain juga sedang di-create, termasuk juga paket-paket wisata, kemudian ada atraksi wisata, dan lain sebagainya. Itu yang kami sedang siapkan di masa pandemi ini. Termasuk juga nanti ada implementasi master plan dan lain sebagainya. Itu yang dulu pertama. Ini berikutnya ini si owner nih, owner Esa di Kubu. Ini pemilik homestay yang ini. Silakan. Assalamualaikum Mas. Swastiastu. Swastiastu, Bapak. Ya, nama saya Deka. Saya pemilik rumah tua ya, jadi rumah otentik. Saya namain Esa di Kubu. Bapak Deka, Pak ya? Jadi apa? Bapak Deka ya, Pak? Iya. Ya, silakan Pak. Bagaimana? Jadi saya pengelola
Desa di Kubu, pernah juara homestay saya tentang tata kelolanya, Pak. Jadi rumah saya jauh dari pedesaan, kurang lebih 300 meter lah. Jadi selama pandemi ini cuma bisa tinggal di rumah saja. Sama, Pak. Karena homestay ini beda dengan hotel. Jadi kalau hotel kan dapat bantuan dia. Kalau homestay, kalau rumah ini dia tidak tersentuh bantuan apapun dari pemerintah gitu. Iya, Pak. Jadi homestay lewat ya, cuman hotel aja gitu. Jadi selama pandemi saya di rumah, modal saya cuma beli beras banyak-banyak. Jadi lauknya itu bisa singkong, bayam, pakis, tempe tahu itu udah kayak temen itu. Sama setahun ini dekat saya. Malah bukan temen, sahabat. Sahabat, sahabat. Jadi dulunya sebelum pandemi, waduh, saya cuek tuh sama tempe tahu. Iya, mainannya, daging ayam, ya gitu deh, gitu nggih. Saya persilakan sama tim saya lagi, sama teman lagi, silakan lagi. Tim kreatifnya nih. Ya, Pak. Beli. Dengan beli siapa, Pak? Beli, perkenalkan Mas, nama saya Gede Adi Wira Yasawan. Ya, Dewira. Ya. Di sini sebelumnya saya juga menjadi timnya Beli Deke sebagai guide kalau di saat masa-masa ada tamu. Samping itu juga saya menjadi tim kreatif membuat video, membuat promosi homestay yang ada di homestay yang di Desa Sudaji. Itu aja sih, Bli. Ya, Bli, terima kasih perkenalannya. Terima kasih, Bli. Ya, dengan Pak siapa? Oh, gitu. Ya. Bisa. Swastiastu. Pak. Nama saya Made Darka. Karka ya, Pak? KR. Ya. Saya salah satu anggota dari tim yang ada di Desa Sudaji. Dulunya saya bekerja di pariwisata. Ya, Pak. Ya, terus kena PHK. Ya, jadinya saya pulang kampung dan di kampung saya bekerja serabutan. Baik, Pak. Kebetulan kita punya tim di sini sehingga kita bisa saling membantu dan bekerja sama. Sehingga tidak tidak terlalu sulit lah mendapatkan pekerjaan ya, walaupun dari segi upahnya tidak seberapa, tapi yang penting tetap bisa bertahan dan tetap sehat. Demikian, Pak. Ya. Terima kasih, Swastiastu. Terima kasih. Bismillah. Selamat siang, Mas. Ya, Swastiastu. Assalamualaikum. Ya, Nama saya Nyoman Sukata. Bapak Nyoman Sukata. Biasa kalau di tim ini saya dulunya sebagai guide waktu sebelum pandemi. Ya cukup guide trekking aja. Ya. Sekarang lagi ikut juga merintis homestay, ada saya pakai kamarnya 1. Sekarang masih karena situasi kayak gini sehingga anunya semua macet gitu.
Paham, Pak. Artinya perbaikan apa dan sebagainya. Gitu. Nah, sehingga kita di sini ada kegiatan yang lain dari pariwisata juga. Sekarang kita gabung ke PHK, Petani Harapan Keluarga. Nah, demikian dulu ya. Swastiastu. Ya. Ya, Bli. Swastiastu, Bli. Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Gede Sute. Gede Suta ya, Pak? Sute. Ya, Suta. Di sini saya ikut di tim Sudaji Homestay. Jadi di sini saya sebagai driver yang dulunya belum ada COVID, saya ngambil tamu di homestay yang ada di Sudaji. Oke, baik, Pak. Dan sekarang hanya ikut di PHK juga. Ya sekian perkenalan saya dan teman saya. Swastiastu, Pak. Salam sejahtera. Salam sejahtera, Pak. Dengan Bapak siapa, Pak? Izinkan memperkenalkan diri dulu. Nama saya Ketut Wirawisana. Pak Ketut Wisana. Ya, baik, Pak. Silakan, Pak. Ya, saya juga seperti adik saya tadi, saya di driver, di transportasi. Oh, kakak adek, Pak. Rupanya. Ya, transportasi ya. Transportasi. Jadi, ya, homestay di Sudaji. Kalau ada tamu yang ingin transport, mereka menghubungi kita. Ya, Pak. Ya, itu aja, Pak Agung. Oke, baik, Pak. Pak Ketut. Ya. Om Swastiastu, Pak Agung. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya I Gede Kawitran. Bapak I Gede Kawitraan ya, Pak ya? Ya, mari, Pak. Silakan, Pak. Kawitran. Halo? Ya, silakan, Pak. Ya, kami kebetulan juga dulu pernah menjadi karyawan, akhirnya pulang kampung. Kepingin juga pulang kampung. Hanya ikut gabung dengan tim-tim ini, gerakan inovasi, langsung aksi. Gila, gerakan inovasi langsung aksi. Kami sebagai perintis homestay juga dapat pendampingan dari Bedo Sampurna karena situasi pandemi. Jadi tamu nggak datang, banyak aktivitas-aktivitas yang akhirnya nggak berjalan, tapi kami tetap semangat karena ada aktivitas lain. Kami akhirnya untuk menyambung hidup bertani, Pak. Ikut juga gabung di PHK. Berkebun, kemudian punya kebun sedikit. Ya itu, mungkin itu aja perkenalan kami. Terima kasih. Sama-sama, Pak. Swastiastu. 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 Perkenalkan, nama saya Luh Rusmiati. Maaf. Kalau saya dengan Ibu siapa, Bu? Luh Rusmiati. Luh Rusmiati. Baik, Bu. Silakan. Ya. Saya ikut di tim ini. Saya kegiatannya itu membuat kerajinan daur ulang. Dulu waktu sebelum pandemi, jadinya hasil-hasil kerajinan saya itu dipasarkan di homestay yang ada di Sudaji. Seperti itu. Baik, Bu. Ya, terima kasih, Pak.
Ya. Baik, sekarang kita masuk yang setelah perkenalan, masuk ke bagian kedua, yaitu diskusi grup yang terfokus begitu. Jadi Agung ini melakukan 3 cara mengumpulkan data. Yang satu yang biasa dikenal dengan metode survei. Kalau metode survei itu orang per orang begitu. Persis seperti orang kantor statistik gitu, satu persatu. Nah, karena tidak bisa satu persatu karena COVID dan dianya juga di sana, maka caranya adalah pakai ini. Jadi saya sudah sampaikan Pak Gede tadi, Pak Gede Panca, form pertama masih daftar hadir, bahkan tinggal ditulis nama dan sebagainya. Yang wah ini. Apa sih bahasa Indonesia? Oh iya. Nah, yang kedua adalah nanti formulir untuk isian, gampang kok untuk bapak-bapak. Tinggal ceklik begitu saja, nggih. Pilihan-pilihan gitu. Kalau ada kesan saya akan bantu. Nah, yang kedua caranya adalah seperti ini. Jadi bukan satu persatu mengisi ini, tapi secara kolektif kasih pendapat, kasih saran, mungkin juga kritik sama pemerintah untuk perbaikan tentunya dan sebagainya. Nah, semua proses direkam. Nah, itu yang disebut sebagai focus group discussion atau diskusi grup terfokus. Fokus pada satu persoalan, yaitu dampak pandemi dan cara-cara bagaimana mengatasinya ke depan. Karena kami duga ini Pak, setelah dapat kabar sana-sini, besar kemungkinan ini sampai 2022. Iya. Jadi karena pertimbangannya begini, walaupun vaksin itu sudah didapat, ya, tetapi supaya dapat imunitas satu global, satu bumi, itu memerlukan waktu. Gitu. Panjang waktunya. Setiap orang saja kalau saya divaksin, 2 minggu kemudian baru divaksin lagi. Bapak juga begitu, selisih 2 minggu baru vaksin lagi. Baru tercipta imunitas. Nah, orang lain juga begitu. Nah, bisa dibayangkan ada 100, mungkin 200 juta orang Indonesia yang dewasa atau pemuda kan, nah, itu diberi imunitas. Belum negeri-negeri lain. Nah, untungnya Pak Jokowi gesit. Jadi orang-orang lain belum dapat duluan. Kasih uang muka jebret gitu. Nah, sehingga Malaysia masih bingung, nggak dapat ya, gitu ya. Boleh itu, kata orang si kurus ini boleh juga. Belum kok kurus itu bisa, tapi. Nah jadi untuk bukan untuk menakut-nakuti Bapak, tapi mengantisipasi. Jadi kemungkinan 2021 juga belum selesai. Baru total seluruh dunia diperkirakan WHO itu sekitar 2022. Nah, mengantisipasi itulah kita perlu diskusi-diskusi ini, Pak. Antara lain mencerahkan pikiran melalui focus group discussion. Yang satu lagi itu spesial untuk tokoh-tokoh tertentu. Karena ini namanya yang ketiga ini wawancara mendalam, jadi in-depth. In-depth, misalnya saya akan mendalami hasil ini, dan hasil survei yang diisi nanti Bapak-Bapak pada Bapak Pak Gede Panca khusus. Nah, nanti Agung yang akan mewawancara detail. Nah, itu 3 cara sehingga data yang didapat itu valid. Gitu. Tidak hoax, valid. Nah, itu yang bisa sebagai pengantar ya Agung untuk mempercepat. Nanti saya akan mengajukan 2 pertanyaan. Mas Agung juga 2 pertanyaan. Nah, kira-kira kemudian mudah-mudahan semua berjalan lancar, tidak ada kesulitan dalam sinyal. Tidak ada kesulitan dalam sinyal. Untuk itu mari kita sedikit berdoa untuk masing-masing, menurut saya masing-masing supaya semua bisa lancar begitu. Terima kasih.
Nah, untuk itu pertanyaan pertama yang ingin saya buka, nanti Bapak Gede bisa memberikan ini. Bapak-bapak yang lain juga, adik-adik Mas itu. Pertanyaan pertama ini, kenapa sampai terpikir buat yang sekarang namanya desa wisata? Itu kan nama pemerintah ya, desa wisata. Atau kalau bahasa apa namanya, orang penebel Tabanan itu community based tourism. Community based tourism. Nah, bagaimana historisnya di sini bisa berdiri yang tadi desa wisata berbasis komunitas. Masih kaitan dengan pertanyaan ini, apa bedanya dengan homestay? Karena ini khusus homestay yang diteliti. Agung tidak meneliti hotel. Apa bedanya kalau homestay itu jalan sendiri-sendiri, individu-individu? Contoh, di Sanur itu juga jadi daerah riset kami kemarin mengadakan FGD ya Pak ya, dan juga mengadakan survei dengan ini, itu masing-masing Pak, nggak ada ikatan, nggak ada hubungan yang seperti ini. Nah, menurut Bapak apa itu? Ya, sepengetahuan Bapak, kan ini berkumpul, saling berbagi apa segala macam, sharing pengalaman. Nah, kalau di Sanur dan di Bali Utara itu cenderung masih. Halo. Halo. Pak, kira-kira Bapak silakan gaing bersambut istilahnya, siapa yang mau bicara untuk menyampaikan ini. Monggo. Silakan. Silakan, siapa yang mau dahulu? Kawi dulu deh, Kawi. Kawi dulu. Selamat sore ya Pak ya di sana Pak ya. Pagi Pak. Siang. Pagi Pak. Kebetulan di sini sore. Tadi pertanyaan sudah diberikan kepada kami. Ya Pak. Terkait dengan desa wisata, kenapa keterkaitan desa wisata dengan homestay gitu ya Pak ya. Ya Pak. Intinya Pak ya. Pertama-tama kami memang tahunya baru setelah gabung karena kami baru 5 tahun ya Pak ya, 5 tahun pulang ke desa, kami sampai di desa sudah tahu ada desa wisata. Karena mungkin gini Pak, pertama mungkin karena ada kunjungan dulu ya, mungkin ada teman-teman kami yang bekerja di wisata, akhirnya membawa tamu ke sini, ke desa kami. Kebetulan mungkin dulu belum ada yang cuma membawa aja ke desa, akhirnya ada teman-teman yang mungkin yang berinisiatif berkumpul, mungkin ya ada beberapa teman yang mungkin aktif di sini seperti Pak Dr. Pance, kemudian ada penggerak wisata Biswar, kemudian Sansan, tokoh masyarakat juga, akhirnya terbentuk desa wisata. Kemudian mengenai homestay itu, karena mungkin ada yang memerlukan penginapan, akhirnya ada beberapa rumah yang mungkin kosong ya Pak ya, yang mungkin kosong, yang tidak digunakan, akhirnya digunakan untuk menginap sementara. Kemudian karena teman-teman akhirnya tahu bahwa yang namanya homestay itu cuma penginapan biasa Pak,
karena selama ini saya tahunya penginapan biasa. Tapi setelah ada pendampingan, baru kami tahu bahwa yang namanya homestay itu ya rumah biasa, tapi punya kebersihan yang alami gitu Pak, bersih gitu Pak. Mungkin itu Pak, yang namanya homestay itu kan rumah yang tidak digunakan, mungkin dulu rumah yang kosong, ada yang adik saya misalnya tidak pulang gitu kan, terus ada kakak yang tidak pulang, itu akhirnya tidak digunakan, kenapa tidak kita pakai gitu ya. Tapi kondisinya ya terjaga kebersihannya, bagaimana dengan kebersihan secara total Pak, ya mungkin kamar mandinya gimana, standarnya dulu mungkin cuma kamar biasa ya, belum ada standar, tapi setelah ada pendampingan kita baru tahu bahwa ini yang namanya homestay itu sudah ada standarnya. Mungkin itu Pak Agung. Ya, Terima Pak. kasih Pak Agung. Sama-sama Pak. Yeah. Sama. Lanjut. Komunitas saja, kenapa komunitas? Kenapa nggak bergerak sendiri? Master dulu. Ya, master ya. Ada desa wisata. Pak. Ya, menurut pendapat saya mengenai desa wisata yang berbasiskan komunitas atau masyarakat, jadi di sini bagaimana masyarakat pedesaan juga bisa menikmati efek daripada pariwisata itu. Kalau di desa pariwisata itu bisa dikembangkan, itu akan menimbulkan multiplier efek, misalnya kebutuhan makanan untuk tamu itu bisa dibeli dari hasil-hasil pertanian di pedesaan. Kemudian kegiatan-kegiatan penduduk di desa itu bisa dijadikan objek pariwisata. Dan juga tradisi yang berkembang, termasuk juga potensi-potensi yang ada di pedesaan itu bisa dilihat langsung oleh tamu. Nah, dengan demikian tamu itu bisa melihat keaslian atau otentik, nilai otentik dari masyarakat itu. Apapun yang ada di potensi yang ada di desa itu dikembangkan, tidak mesti meniru dari tempat lain. Dalam hal ini bisa disebut sebagai mengangkat kearifan lokal. Jadi apapun potensi desa bisa dijadikan atraksi atau objek wisata. Itu sekilas pendapat dari saya. Baik, terima kasih Pak. Oh, tasnya. Oh, gelap ya. Oh ya. Swastiastu. Swastiastu, Pak. Baik,
saya menambahkan lagi, jadi kenapa ada komunitas di desa wisata, itu banyak keuntungannya sih kalau ada komunitas. Jadi kalau sendiri-sendiri, nanti akan ada perang harga. Jadi akan ada kecemburuan nanti. Jadi teman-teman yang tidak punya homestay, dia tidak kebagian rezeki istilahnya. Agak gitu. Jadi selama ini kan kita mengenal banyak tipe penginapan. Ada dari hotel, resort, villa, ada homestay, ada bungalow dan lain-lainnya. Jadi saya memilih homestay ya. Jadi kalau di bahasa Indonesia kan homestay itu kan rumah tinggal istilahnya. Kayak pondok wisata lah istilahnya ya. Iya, Pak. Jadi saya memanfaatkan rumah tua karena tidak memakai modal banyak begitu. Saya benar-benar orang desa yang standar lah, maksudnya tidak sultan lah istilahnya, istilah sekarang. Jadi konsep saya itu zero development gitu. Jadi bagaimana memanfaatkan rumah tua menjadi rumah singgah wisatawan. Kayak gitu. Jadi kamar kosong yang dulunya ditempatin oleh ibu bapak, dan kebetulan ibu bapak udah nggak ada, jadi kan otomatis kosong. Nah, jadi saya saya tata lagi. Memang ukurannya tidak sebesar villa yang memang didesain sekarang yang langsung komplit gede 8x8, nggak begitu. Jadi kamarnya itu standar 3,5 kali 3,5 lah, paling ada 3 kali 3,5 kecil kamarnya, dan kamar mandinya di luar gitu. Jadi so far tamu yang datang ke sini setelah saya pasarkan lewat online, lewat Traveloka, lewat tiket.com, lewat BNB dan semuanya. Jadi tamu itu reviewnya bagus gitu. Jadi memang ini yang dicari. Tamu Jerman, tamu Holland ya, Inggris, tamu Perancis itu suka yang ini. Ya. Kalau tamu Australia dia senang sama yang dekat pantai ya gitu. Jadi saya punya pasar sendiri kalau rumah tua begini. Jadi Belanda, Jerman, Perancis itu suka di sini. Dia pingin belajar sejarah di samping dia liburan ke objek wisatanya gitu. Jadi dia benar-benar merasakan Bali yang asli. Dan dengan komunitas ini, jadi ibaratnya ya ibaratnya jika tamu menginginkan kerajinan umpamanya, saya tidak bingung dan tidak harus ke Ubud mencari kerajinan. Saya tawarkan ke teman-teman, saya ajak yang punya skill di sana, seperti yang bisa melukis, umpamanya. Saya punya yang pintar melukis untuk bingkai kecil-kecil itu untuk souvenir, itu ada di sini. Terus kerajinan dari daur ulang, umpamanya dari koran, dan bisa dibuat apa saja, tempat tisu, tray, pas bunga itu dari recycle sampah plastik dan kertas. Dan juga apalagi penunjangnya, driver umpamanya saya manfaatkan teman-teman di sini. Jadi itulah keuntungan base tourism itu. Kolaborasi ya Pak. Komunitas itu. Ya. Ya, itu saja sih yang saya bisa utarakan. Terima kasih Pak. Sukses semua. Terima kasih Pak. Nah, sekarang yang belum kita dengar ini Pak Gede Panca, Pak Dokter. Ya, terima kasih. Backlight ya, nggak kelihatan wajah saya ini. Ya, Mas, ya Mas Agung. Jadi
kenapa mesti mengembangkan supaya enggak hitam. Ya. Kenapa mesti mengembangkan community bis di pariwisata? Sebenarnya kita melihat itu adalah potensi desanya, potensi masyarakatnya. Jadi SDM-nya, kemudian budayanya, alamnya. Nah, kemudian belum lagi sejarahnya. Jadi banyak hal yang bisa digali dari masyarakat, bukan dari individu-individu, jadi dari masyarakat secara garis besar. Itu yang pertama. Nah, dari penggalian potensi-potensi yang ada di desa, ya tentunya kita diarahkan sebenarnya oleh pembina kita dulu itu adalah berbasis kepada arahnya adalah ke desa adat malah. Bagaimana pengembangan pariwisata desa Sudaji itu berbasis pada desa adat. Nah, di situ letaknya bahwa desa adat lebih kuat dalam hal mengelola desanya, kearifan lokalnya, dan tradisinya. Itu yang pertama. Contohnya adalah Subak. Subak adalah organisasi irigasi yang ada di Sudaji itu. Ada 18 Subak. 18 Subak ini masih utuh sejak zaman abad sebelum Majapahit sudah ada Subak. Abad ke-9 kan sudah ada Subak. Nah, sampai sekarang masih ada. Nah, lintas generasi itu. Berapa generasi itu tidak hilang. Gitu. Negara bisa hilang, tapi Subak nggak bakal hilang. Gitu. Ya. Nah, itu yang pertama. Nah, inilah yang mau dilestarikan. Gitu. Kami gali itu. Kemudian, siapakah warga Subaknya? Sudah ada. Mana wilayah teritorialnya sudah ada. Jadi tidak bisa diganggu-gugat. Gitu. Wilayah teritorialnya sudah tidak diganggu-gugat, orang-orangnya sudah, organisasinya sudah ada, orangnya sudah ada. Nah, dari situ kita coba berbasis kepada masyarakat. Masyarakat apa? Masyarakat Subak, contohnya. Itu, masyarakat Subak jadinya. Sudah jelas ada. Kemudian masyarakat desa adat juga sudah ada yang mengelola upacara-upacara. Tidak ada aturan secara tertulis, tapi secara tidak tertulis sudah diikutin. Upacara hari ini adalah seperti ini. Upacara hari raya A adalah dilakukan oleh kelompok ini dengan tatanan seperti ini. Ini sudah ada sejak zaman dahulu kala, nggak berubah. Nah, itulah makanya kenapa kita berbasis pada masyarakat. Potensi itu. Kenapa mesti tarian ini diikuti oleh seperti ini? Kenapa tabuhnya seperti itu? Itu sudah ada. Seketabuhnya siapa? Ya, sudah ada juga. Itu kenapa saya komit sekali untuk mengembangkan pariwisata berbasis pada masyarakat. Nah, untuk mendukung itu, saya melihat potensi adalah akomodasi. Akomodasi yang ada itu dulunya adalah individu-individu. Ada individu A, individu B, individu C yang sudah mulai maju ya. Amannya. 5 tahun yang lalu atau 10 tahun yang lalu dia sudah mulai kembangkan. Tetapi tidak berbasis pada masyarakat. Jadi masih kepada individu. Nah, saya coba kemas ini adalah berbasis pada masyarakat. Artinya apa? Masyarakat-masyarakat itu yang memiliki kamar itulah yang akan disatukan manajemennya, pengelolaannya dalam satu tata kelola. Nah, mulailah teman-teman tertarik untuk ikut bergabung dalam satu tata kelola. Meskipun secara kelembagaan kami belum dinotariskan, tetapi secara organisasi kami sudah berbentuk sebenarnya. Dan ini dilirik oleh lembaga CSR Sampurna untuk dibina. Izin daripada Dinas Pariwisata Kabupaten Beleng, kami yang lembaganya yang belum terbentuk secara formal diberi kewenangan untuk dibina oleh Berdo Sampurna, sebuah lembaga CSR. Nah, itu dibina dalam 6 sampai 8 bulan ya. 8 bulan ya, dengan dana yang cukup besar, dengan membantu secara fisik teman-teman yang kamarnya belum standar, kamar mandinya belum standar, dibantu secara fisik. Cat, kloset, kemudian dan lain sebagainya. Tetapi bantuannya tidak cuma-cuma. Teman-teman juga harus mengeluarkan dana sendiri untuk
biaya tukang, biaya SDM dan lain sebagainya. Nah, kemudian juga diberikan kebutuhan-kebutuhan yang lain seperti misalnya adalah spray ya, spray apalagi macam-macam ya yang diberikan. Nah, kemudian diberikan juga pelatihan-pelatihan. Nah, pelatihan-pelatihan, kemudian standarisasi, termasuk juga keuangannya, pembukuannya. Nah, ini bukunya. Keluarlah buku ini, tata kelola homestay. Siapa yang membantu adalah Sampurna ini. Nah, ini Sampurna. Ya, inilah yang diberikan kepada kami sebagai kelompok di Sudaji dalam hal pembinaan tata kelola homestay. Nah, inilah yang mengikat kami selama ini. Jadi komunitas masyarakat yang punya kamar 2 pun bisa menjadi grup homestay. Bukan saja di Sudaji, tetapi masyarakat di luar desa Sudaji pun sudah mulai berminat untuk bergabung menjadi tata kelola. Karena apa? Ya, karena apa? Karena tidak mungkinlah satu orang yang punya kamar 1 atau 2 atau 3 dia memasarkan sendiri lewat digital marketing, kemudian dia menjawab email, kemudian menjawab booking.com dan sebagainya, sehingga kami himpun itu. Kemudian tidak mungkinlah dia membuat konten-konten di promo di digital marketing tanpa kita support. Nah, inilah mencoba menghimpun supaya standar adalah minimal. Itu standar kami yang akan kami tawarkan kepada wisatawan yang datang ke Sudaji. Artinya apa? Artinya adalah ada standar menu, ada standar servis, ada standar tempat tidur, fasilitas, amenities, dan lain sebagainya. Nah, itu. Jadi kami akan standarisasi. Nah, hanya saja selama pembinaan itu kebetulan kena COVID, sehingga tamu-tamu yang direncanakan datang untuk acara di Sudaji, workshop dan sebagainya tidak bisa kita lakukan. Padahal skenario berikutnya adalah seluruh UMKM yang ada di Bali saat itu diundang ke Sudaji menginap, kemudian adakan workshop tentang UMKM. Karena kami juga termasuk sudah UMKM. Jadi kami sudah keluar izin-izin usaha kecil dan mikro. Jadi itu yang sudah kami lakukan. Ya, kami concern tidak akan berdiri sendiri-sendiri, karena begitu berdiri sendiri-sendiri seperti apa yang disampaikan oleh teman kami nanti adalah terjadi perang harga. Perang pasar, saling rebut pasar, saling menjatuhkan dan lain sebagainya seperti di desa-desa lain atau desa pemutaran Novina contohnya yang sudah mulai perang harga. Kemudian ya di Sanur juga kelihatannya seperti itu. Kami akan tetap standarisasi harga. Kami punya 3 kategori pas homestay, yaitu autentik, medium, dan deluxe. Nah, jadi yang deluxe pasarnya harganya sekian, yang medium harganya sekian, kemudian yang autentik harganya sekian. Nah, sebenarnya yang kami harapkan ini di kelompok ini bukan murni hanya menyewakan homestay, kamar, tapi adalah atraksi, aktivitas yang diikuti oleh wisatawan terlibat langsung di masyarakat. Misalnya adalah cooking activity, kemudian ke pasar, kemudian ke kebun, kemudian kira-kira aktivitas wisatawan. The real experience di Bali. Saya kira itu aja, Mas, yang ingin sampaikan. Terima kasih. Gambarannya sangat komplit. Gitu. Nah, yang pertanyaan kedua ini yang menjadi pertanyaan penting dengan pandemi. Apa pengaruhnya pada homestay? Dalam pengertian tadi Bapak sudah bilang, wah, tidak ada tamu sama sekali. Nah, jadi
nggak, jadi boleh dibilang semuanya pendapatnya sama Pak ya. Ya. Jadi nggak usah diedarin satu-satu. Nggak ada pemasukan, tamu hadir nggak ada. Nggak ada aktivitas sama sekali. Nah, karena nggak ada aktivitas Pak, barangkali kan masing-masing bapak-bapak ini punya ya petugas yang bantu. Ya. Petugas yang bantu. Nah, berarti mereka diberhentikan sementara. Berhenti sementara. Berhenti ya. Berhenti sementara. Jadi karena nggak ada tamu sama sekali, nggak ada yang dipekerjakan ya Pak ya. Ya. Oh, itu sepakat itu semua, Agung. Tidak ada yang dipekerjakan. Kalau seperti kasus di Mundu masih ada, tapi karyawannya diberhentikan. Jadi yang kerja menanganinya itu ya keluarga semua. Pemiliknya, istrinya, anaknya gitu. Tapi masih ada 1, 2 gitu masih ada. Tapi kelihatannya di sini sama sekali ya. Itu terasa betul gitu ya. Ya terasa Walaupun betul. ada lokal. Oh, ada lokal juga? Lokal. Lokal tuh begini contohnya. Ada acara kawinan. Kawinan orang dari Karangasem. Sini nginep. Nginep di sini. Nginep. Jadi karena tidak mungkin dia pulang. Nggak mungkin dia pulang. Ya, nginep dia. Gitu. Jadi ada yang lokal. Jimbaran juga sama datang ke sini karena diundang upacara ngaben. Kan dia harus mempersiapkan dan sebagainya. Ya, 2 hari. Tahun baru aja ya dari Ukraina ya. Ukraina ada ya. Itu aja. Ya. Tahun baru aja ada beberapa tamu. Ada berapa tamu waktu tahun baru, Gong? Ya, tahun baru. Dari Ukraina. Ya, Ukraina. Agung tampaknya teler betul, Bang. Ya. Dari jam 3 berarti jam sana, Bang. Kalau tadi Mundu kan jam 3 pagi di sana. Jadi ya. Jadi sangat drastis tampaknya. Dibanding misalnya kayak di Sanur masih ada 1-2 tapi memang drastis. Masih ada di Sanur, lebih kurang lagi di bawah Mundu, lebih dalam lagi di sini. Di desa ya? Iya, di desa. Betul, lebih dalam lagi di sini. Jadi ada gradasi begitu. Ada gradasi. Hotel juga sama, Pak. Hotel tuh drastis. Jadi kesulitannya saingan bapak-bapak ini yang homestay di Sanur atau di Kute, itu harga hotel itu kan sampai 300.000 bintang, gitu, Pak. Bintang 4, bintang 5 itu 300.000. Sementara bapak-bapak yang homestay itu menurunkan sampai 100. Nah, sehingga bagi konsumen, loh, aku kalau hari biasa nggak ada COVID, nggak bisa masuk hotel bintang 5. Jadi masuk ke sana. Nah, jadi bapak-bapak tuh kena pukulan 2 kali. Ya, pertama konsumennya makin batas, kedua orang milih orang Indonesia khususnya, orang Indonesia milihnya itu. Tapi kalau wisatawan asing justru banyak milih di yang begini. Nah, itu kita bisa lihat pengaruh yang besar ya dari COVID. Agung ada pertanyaan, silakan sekarang giliran Mas Agung. Oh, tadi mengenai apa harga begitu. Ya. Apakah ada penurunan apa tidak kalau di daerah sudah harga? Apakah ada penurunan? Ini harga. Sebentar. Kalau harga sih udah saya turunin, jauh jumping, tetap nggak ada tamu. Tetap turun jumping, tapi tamu juga nggak ada. Kayak yang tadi Vanilla ya, udah lari ke bintang 3, bintang 4 lah. Soalnya rate-nya itu udah dia juga jumping juga. Mahal juga. Ya, kayak gitu. Ada pertanyaan lagi, Gong? Sudah cukup kira-kira.
Ya. Oh, maaf, satu lagi mengenai masalah perpajakan, kan homestay ini dijadikan objek pajak ya? Iya. Maksudnya apa pertanyaannya? Apakah pemerintah masih menarik pajak dari homestay Bapak? Oh, tapi itu belum ada dari sisi kelembagaan ya? Belum. Ya, belum. Oh iya, berarti ya. Aman ya. Kalaupun ada kelembagaannya, misalnya yayasan atau apa serikat pemilik homestay, nggak ada pemasukan yang nggak bisa dipajak ya. Ya, nggak ada. Benar. Ya. Mau dibayar Pak Komang. Kemarin aja yang PWP-nya juga nihil, nggak ada. Ya, itu aja. Ya, baik. Nah, ini mungkin pertanyaan yang terakhir nih Bapak-bapak. Kalau ke depan ini syaratnya lama, dormannya lama. Begitu start lagi, tadi perkiraan 2022, Pak. Kalau start lagi, tantangannya apa kira-kira ini? Karena istirahatnya lama, apakah sulit menyesuaikan diri? Atau macam apa? Atau punya gagasan-gagasan besar yang sekarang disiapkan? Begitu nanti mulai tur bersih semua saat dunia, nah, kira-kira apa gagasan-gagasan Pak Dokter, beli-beli semua di sini, kira-kira apa? Ada nggak? Dari teman-teman ada nggak? Nah, didiskusikan aja antara Bapak. Apa gagasan untuk menyambut new normal, bukannya normal sih. Bali normal. Bali normal kembali. Kali potensi cari, ya biasanya sih kita cari potensi untuk trekking ya, karena kita punya letak geografis yang bagus, jadi ada perbukitan. Kita kemarin udah sempat coba buka jalan trekking. Oh itu. Ya, jadi kita punya paket yang short, yang medium, yang long juga. Yang short berapa lama? 40 menit? Ya, kayak gitu. Langsung udah lihat lah ininya, objeknya. Air terjun. Cuma air terjun tok, pulang lagi. Nah, itu biasanya sih dipilih oleh orang lokal. Lokal ya. Kalau yang medium, yang long itu biasanya yang bule-bule. Gitu. Prancis. Kalau Prancis nantang dia. Jalannya berapa jam? 5 jam gitu. Kalau kurang 4 jam, ya. Kalau kurang 4 jam dia nambah. Karena dia udah bayar ininya. Nah, paketnya. Nggak boleh kurang-kurangin. Dia kan konsisten kalau 5 jam ya 5 jam. Gitu. Kalau orang kita dikasih 3 jam mau sejam. Udah naik ojek aja ya cepat. Gitu, orang kita gitu. Gitu. Yeah. Jadi itu Mas Agung, jadi kita gali potensi. Tentunya nanti next 2002 ya 2002 ya. Paling kita ngapalin bahasa Inggris lagi, bahasa Inggris. Kita udah lupa nih, 2 tahun udah pakum nggak pernah pakai bahasa Inggris lagi. Iya. Iya. Betul. Nah, kalau temen sih pengembangannya ya melihat situasi seperti camping ini, ground. Ya, melihat situasi seperti ini, trennya masyarakat tidak jadi lebih terpecah-pecah, kemudian dia lebih ke alam, maka khusus komunitas ini juga sedang mengembangkan beberapa titik spot untuk camping ground. Jadi pemilik lahan punya uang, view-nya bagus, spotnya bagus, mereka punya gagasan, kita yang memanage. Gitu. Oh iya. Jadi kita memasarkan, kita yang manage. Jadi beberapa titik sudah kita lirik dan sudah mulai mau dia bekerja sama. Nah inilah yang mau kita jual sebagai ikatan untuk mengikat tamu-tamu supaya mau tetap hadir ke desa. Jadi camping ground lebih ke alam, ya. Jadi homestay tidak
tetap belum laku, maka camping ground. Kan camping itu kan perlu grup-grup besar ya. Grup-grup perusahaan outbound gitu. Kan besar ya. Tidak mungkin kita tampung di homestay. Ya, homestay ada 4 kamar, sedangkan dia ingin bertemu, aktivitas bersama-sama, katakanlah 50 orang. Ya, itu harus disiapkan lahan yang luas dan tempat yang luas. Ataupun tenda yang kita buat, tenda komando cukup. Nah, itu yang sedang kita juga siapkan ini. Adi yang sudah menyiapkan tenda banyak dan sudah laku sih. Oh itu laku. Lokal masih lokal. Karena ya tamu-tamu dari Jawa masih belum berani kan pergi ke Bali dengan swipe itu kan. Tapi lokal sudah mulai bergerak ya. Dengan menggunakan sewa-sewa tenda. Sewa tenda ya. Jadi kita siapkan tempatnya, nanti ada tenda yang penting di situ ada fasilitas toilet, air dan sebagainya diunggul. Itu. Malah kalau betul Pak. Betul. Ya, itu Mas. Jadi itu upaya-upaya kita untuk lebih berkreasi di era COVID ini. Ya. Di Sukabumi itu ada di lereng gunung. Ya, itu bagus sekali. Glamping. Glamour camping. Iya, glamour camping. Jadi besar, tinggi, glamping. Ada pas itu di setinggi jendela Bapak rumah Bapak itu besar. Orang bisa kubah, orang bisa masuk berdiri. Dalamnya ada kamar tidur begitu ya. Kamar tidur, tapi semua kain. Anti hujan lah. Nah itu disebut di luarnya ada orang bisa untuk bakar-bakar gitu, glamping namanya. Siapa tahu nanti sini berminat bikin glamping gitu. Ya. Nah, Pak Agung sudah penutup nanti dari saya ini Pak. Ini kan paket-paket wisatanya banyak tadi saya dengar. Paket-paket wisatanya yang sudah pernah ditawarkan ya, itu banyak. Bisakah saya dapat ceritanya mana yang disukai paket wisata itu oleh orang-orang asing seperti Perancis ini punya hobi ya saya maunya keluar nggak di dalam rumah. Kalau yang mau di dalam rumah itu justru wisatawan lokal. Nah ini pengen dapat gambaran mana paket wisata yang disukai oleh para turis lokal maupun luar negeri mancanegara. Silakan. Ini Mas Agung, saya nyambung lagi ini. Ya, Pak. Jadi sejauh ini saya mengembangkan homestay ya. Jadi paket yang disukai oleh lokal cuma nggak ada. Jadi yang lokal biasanya dia minta ke itu aja, trekking aja biasanya. Tapi kalau yang Jerman, yang Belanda, Prancis, terus yang lain-lainnya itu dia paket-paket komplit. Jadi ada paket medium, ada paket long, ada paket short itu yang komplit. Jadi komplitnya itu ada cooking class juga. Kelas memasak dong, cooking class. Kelas memasak kuliner. Jadi bagaimana contoh ya, cooking class. Silakan Pak. Jadi tamu-tamu yang menginap itu karena dia sudah lama di Indonesia ya, dia pingin menjajal atau mencicipi atau memiliki resep cara memasak nasi goreng. Katanya nasi goreng itu masuk di tes mereka ya. Ya. Cukup dipahami. Jadi, ya, soalnya ada tamu yang bilang begini, saya lebih enak makan nasi goreng ketimbang kamu orang Bali memasak pizza. Jadi lidah saya itu udah tahu pizza mana yang enak dan KW maksudnya. Jadi tunjukkan masakan kamu yang memang benar-benar asli di desamu seperti itu. Yeah. Jadi kemarin saya
cooking class-nya buat kipat cantok, ketoprak kalau di Jawa ya, ketoprak. Terus itu sausnya kan pakai peanut kayak gitu-gitu. Terus bagaimana buat Balinese jelly? Balinese jelly itu kayak daluman. Apa sih daluman bahasa Indonesia? Bahasa Indonesia ya daluman ya, daluman. Ya kayak itu, cincau. Ya, cincau hijau. Jadi tamunya kadang-kadang heran dia, yang Perancis, yang ke sini kita harus explain daun yang edible, jadi bisa dimakan ya, jadi bisa dimakan. Jadi tamunya itu kalau dibikin apa, kalau diajak bikin daluman itu dia surprise. Jadi cuma ngeremes-remes daun dan ntar didiamin jadi jelly dia kayak gitu. Jadi dia ceritanya, wah kalau di negara saya menemukan jelly di supermarket kayaknya. Itu nanti jelinya yang saya ajarin itu dicampur gula merah, pakai santan kelapa, waduh, nambah dia. Tapi kalau itu musim panas, biasanya memang high seasonnya itu start Juni, Juli, Agustus. Itu cooking class itu yang enak. Iya, cooking class. Saya ada pakai paketnya itu. Terus apa namanya? Saya kalau memang tamunya kalau dia extend, kalau dia nambah di sini, kita kasih ekstra seperti canang decoration. Jadi istri ya canang decoration. Ya. Jadi di Bali kan banyak budaya nih. Jadi janur itu bisa dibuat apa saja. Seperti hiasan-hiasan di sesajen itu. Gitu. Jadi istri saya pinter buat merangkai janur, membuat burung. Gitu, burung dari janur. Jadi anak-anak dari bule itu suka dia mainan burung. Gitu. Ya. Ini burung dari janur loh ini. Dari janur burungnya. Itu yang berkesan. Sampai itu burungnya dia taruh di koper kecil, dia lipat di dalam buku. Katanya dia mau pelajarin pakai itu kayak origami nanti itu. Kan bisa dijiplak itu. Tapi dari janur. Kan janurnya panjang. Iya, kalau di Jepang mungkin kertasnya dipanjangin nanti cara ulat-ulat itu apa sih ulat kayak gitu. Jadi itu dia gini. Terus ada lagi paket yang saya jual di sini adalah membuat lontar. Ya, jadi menulis di daun lontar. Daun lontar itu bahasa Bali apa sih, Sanskerta kayaknya ya. Ya Sanskrit ya. Jadi itu nulisnya itu pakai besi pisau kecil ya. Pisau kecil bukan dari pulpen. Jadi daun lontar itu dibaret-baretin, nanti kita pewarnaannya itu tintanya yang hitam itu kita kasih kemiri yang udah dibakar. Jadi saya ceritakan ke tamu sebelum tinta masuk dan buku tulis masuk ke Indonesia. Jadi pendahulu kami itu memakai daun lontar itu. Jadi untuk mencatat. Diajarkan menulis prasasti ya? Ya kayak gitu-gitu ya. Jadi simpel saja. Jadi saya buatin nama-nama, umpamanya namanya Michael gitu. Saya buatin aksara Balinya itu, nanti dia pakai kalung. Jadi kan kalung. Atau hiasan dinding ya. Suka banget dia. Jadi dia punya kenang-kenangan yang spesial dari Esa di Gubuk kayak gitu. Oke, Pak. Terima kasih. Oke, sama-sama Mas Agung. Ada Bapak yang lain, Ibu? Silakan. Ada mungkin yang lain nama-nama. Belum ada. Mungkin ibu ini ada. Ibu ini kalau yang di kota teman-teman saya, perempuan nggak diminta untuk ngomong protes. Lantas misalnya disebarkan foto, fotonya laki-laki semua, protes. Nah sekarang dikasih kesempatan ibu-ibunya nggak mau. Nggak mau. Nah, jadi bukan salah laki-laki. Bapak barangkali ada apa saja yang mau namakan paket-paket sudah.
Pak dokter barangkali ada, sudah cukup. Oke. Jadi Gong, tampaknya beberapa pertanyaan-pertanyaan pokok, yang utama memang hanya ada 4 pertanyaan, Pak. Nggak banyak, tapi kan didalemin. Ini sudah kita dapat. Nah sekarang kami mau minta bantuan untuk mengisi online questionnaire yang dibuat dalam bentuk format Google. Sudah saya kirim ke Pak Dokter. Sudah di-share di grup. Barangkali nanti tolong diisi. Kalau ada yang belum jelas, bisa angkat tangan. Tapi pasti bisa kok. Dengan ceklik. Gitu ya. Dengan teknologi zaman sekarang itu langsung setelah terkirim, langsung data-datanya keluar, grafiknya, segala macam langsung keluar. Nah, jadi sambil kita ngobrol-ngobrol yang lain, ya Bung, nanti untuk mengisi kuesioner. Nah, ada apa namanya closing statement barangkali dari Agung, silakan. Kalau aku lihat sih memang yang namanya COVID nggak bisa terhindarkan ya. Jadi memang kondisi terburuknya itu sampai turun drastis bahkan 0 penghuni begitu kan ya. Tapi saya lihat dari beberapa desa wisata dan asosiasi-asosiasi lainnya dari beberapa kabupaten dan kota yang di Bali, ternyata saya lihat dari sisi kemapanan Bapak Ibu lah ini yang lebih mapan daripada asosiasi yang lain, karena saya lihat sudah mulai ada penyeragaman tata kelola dan segala macam, bahkan apa namanya di sini paket-paket yang lebih jelas juga, dan ada inovasi bagaimana cara untuk mengatasi dan bertahan di COVID. Saya rasa begitu ya, saya sangat terkesima sekali dengan apa yang sudah dilakukan oleh Bapak Ibu semua di sini. Jadi terima kasih banyak, saya sudah cukup banyak mendapatkan informasi dan belajar juga dari Bapak Ibu semua. Terima kasih. Om Swastiastu, Bung. Om Swastiastu. Om Santi Om. Oh ya, Om Santi Om. Leave the meeting ya. Atau mau tetap di sini juga boleh, kalau mau leave the meeting juga boleh. Oh, boleh, aku tutup recordingnya dulu ya. Ya, recordingnya tuh.